Ibu ya. Nah, kemudian saya butuh incremental working capital ya. Nah, sama di sini saya buat lagi hitungannya untuk working capital. Ya, capital buat untuk incremental revenue. Berarti saya ambil dari sini, kurangin dengan sini, kurangin dengan 0, ya, kurung tutup kali dengan berapa incremental revenue. Saya kunci. Ya. Jadi setiap ada penambahan revenue, dia ada tambahan incremental working capital. Ya. Nah, ini dia. Sekarang saya masukin ke sini elemen-elemennya Pak. Ada apa aja tadi? Ada refurbishment, ya, minus, ya. Kenapa? Karena dia cash out. Copy ke kanan ya, Ctrl R, formatnya saya ubah. Kemudian working capital, dengan minus ini. Ya. Kemudian ada EBITDA-nya Pak. EBITDA itu bisa kita sebut sebagai apa namanya, proxy untuk cash flow, ya. Karena dia nggak ada unsur non cash item seperti depresiasi, ya. Kita pakai sini. EBITDA. Copy ke kanan, Ctrl F. Ya. Oke. Kita punya sekarang satu lagi apa? Salvage value Bapak Ibu. Salvage value tahun ke-10 ya. Kita buat di sini. Kita taruh di insert aja sini. Salvage value. Ya, tahun ke-10 berarti sama dengan minus. Sorry, bukan minus ya, positif ya, karena kan dia memberikan cash in. Investment kali dengan ini. Berarti ada tahun ke-10 ada tambahan 100 lagi. Ya. Kita buat net cash flow. Jumlahkan sum ya, atau Bapak Ibu bisa tadi pakai shortcutnya, ingat ya, bisa seperti ini, saya blok ya, ini ya, saya blok alt sama dengan tambahkan garis ini bottom border. Ini Bapak Ibu ya, kita sudah punya apa sekarang, net cash flow ini reporting operation. Insert lagi ya, saya punya net cash flow sekarang, saya punya ini informasi untuk profit and loss, cash flow. Ingat pada saat kita bikin capital budgeting, yang penting adalah
cash-nya, ya, cash flow-nya, itu yang penting. Ya. Nah, ini sekarang ada unsur satu lagi yang kita harus tambahkan, ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini kita diminta apa aja kan tadi ya? Kita diminta cash-nya. Tolong bikin IRR, tolong bikin NPV, tolong bikin payback, tolong bikin discounted payback. Ya. Untuk payback kita butuh informasi apa? Accumulated cash flow. Ya. Nah, Bapak Ibu, biasanya begini kan yang dilakuin sama dengan tambah ini ya, baru kontrol R. Itu ya, baru kontrol R buat. Nah, saya tunjukkan satu trik juga. Ini saya delete aja. Saya tunjuk, sorry. Saya tunjuk. Saya tunjuk di sini. Saya blok. Ya. Sini ada ini Bapak Ibu, quick access analysis atau Bapak Ibu bisa pakai control key ya. Ya. Sini begitu Bapak Ibu blok ada quick access analysis. Ini kalau 2016 ke atas ya. Saya 2010 ada nggak ya? Saya lupa juga. Kayaknya tapi ini contoh aja. Kalau cara manual kan tadi bisa penjumlahan langsung. Tapi ini contoh ya. Kalau yang udah punya versi yang terbaru bisa seperti ini. Ya. Total. Nah di sini ada yang disebut running total. Ya, running total. Nah, ini running total ya Bapak Ibu ya. EBITDA ini sekian, sekian, sekian. Dia akan menjumlahkan. Ini akan dijumlahkan dengan ini akan jumlahkan. Ya, jumlahkan lagi. Jadilah running total. Ya. Saya pakai biar kelihatan visible dulu. Saya pakai tiap 1 tahun ya, increase-nya untuk revenue. Ini dia. Oke, kemudian kita diminta apa? Pertama, IRR. Saya tambahkan sini. Bisa. Ya, tulis project return analysis. Oke, project return analysis. Ya. Nah, yang diminta pertama adalah IRR. Masukkan sini IRR. Ya. Formulanya adalah sama dengan IRR. Ya. Udah dari sini, Pak. %11. Oke. Ya. Nah, wah IRR-nya 11%. Ya kan? Tapi kita artinya apa? Tingkat pengembaliannya 10,8%. Tapi kita punya hurdle rate atau WACC atau weighted average cost of capital berapa? 12% di sini. Ya kan? Nah, hasilnya kalau kita lihat, kita diminta lagi. IRR 10,8 ya. Kita harus ada pembandingnya. Ya. Pembandingnya adalah ini cost of capital atau weighted average cost of capital sebesar 12%. Impact-nya apa terhadap net present value? Impact-nya adalah cash out masih lebih besar daripada cash in apabila kita menggunakan discount rate sebanyak 12%. Ya, saya pakai NPV. Sama dengan NPV
Ya, rate-nya 12 kunci. Ini nggak usah kunci ya karena di satu tempat. Nah, kemudian saya ambil net cash flow-nya. Bapak Ibu, net cash flow-nya saya ambil dari sini. Ingat saya ambil dari sini ya, bukan dari sini. Kenapa? Karena yang kena discounted adalah yang sini. Di sini adalah tahun 0, di mana dia pertama kali investasi. Nilai uang pada saat itu adalah sama dengan pada saat dia investasi. Jadi tidak ada unsur discounted. Ditambah dengan ini. Ya. Nah, minus. Kenapa? Karena NPV-nya ya, NPV-nya adalah minus karena cost of capital-nya lebih tinggi daripada IRR atau IRR lebih rendah daripada cost of capital. Sekarang kita tes, misalnya ini, saya copy. Ya. Nah, Bapak Ibu lihat, ini kalau untuk ngetes model begini. Kalau IRR sama dengan cost of capital, NPV-nya 0. Ya. Kenapa? Tadi ingat Bapak Ibu, rule dari IRR adalah, kalau kita balik ke sini lagi, ke PowerPoint-nya. Definisinya adalah the discount rate that makes the net present value equal to 0. Sama dengan 0. Ya, yang membuat present value NPV-nya sama dengan 0. Ya, ini saya balikin lagi 12%. Ya, Bapak Ibu, pada saat lagi nganalisa kan jadi kelihatan. Ini tadi ini ya, cash flow ya. Kelihatan ya. Satu lagi apa yang diminta? Sini, Pak Bu. Payback-nya. Ya, payback. Kita tambahkan sini, payback. Payback kita bisa pakai formula ini, Bapak Ibu. Sama dengan match. Kita mau dapetin nilai berapa? Kita mau dapetin nilai 0. Saya tulis di sini. Match-nya 0. Terhadap apa? Terhadap ini. Match type-nya ya, less than sama exact sama greater. Kita pakai yang less than. Berarti tahun keberapa dia? Tahun ke-7, Pak. Ya. Dia mulai positif tahun ke-7 kan? Nah, ini payback-nya adalah tahun ke-7 ya. Ini kita kasih unitnya lagi. Kemudian di sini ada ya. Ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan langsung ditulis di chat aja biar saya bisa langsung respon. Nah, sini ya. Kemudian diminta lagi. Ini udah saya rekam kan ya? Oh ya udah. Nah, ini kemudian diminta apa lagi? Saya mau discounted payback. Discounted payback. Berarti saya butuh apa di sini, Pak? Dua line lagi saya tambahin. Butuh di sini discounted cash flow. Formulanya adalah ya. Formulanya adalah ini sama dengan net cash flow dibagi 1 ditambah cost of
capital, ya kan? Kunci. Cost of capitalnya kita kunci. Di pangkat, Bapak Ibu. Pangkat apa? Di pangkat tahunnya ini. Pangkat tahun. 1, 2, 3. Ya, dikunci boleh, enggak juga boleh ya. Karena kita akan kopinya ke kanan, bukan ke bawah. Ini dia. Ctrl Shift, saya samakan formatnya dengan ini ya. Cara mengcopy format bisa begini Pak, ini di blok ya. Masuk ke home, ada format painter. Klik di sini. Jadi Bapak Ibu nggak usah ngulang bikin format, tinggal copy format yang ada. Ya, tahun ke-0 pasti sama nilainya, belum terdiscounted ya. Saya copy ke samping. Nilai 95.000 di akhir tahun pertama itu sama dengan nilai 84.000 di present value, di present time ya. Saya copy kanan. Ctrl R. Ya. Nah, ini dia. Kita buat accumulated cash flow. Ya, Bapak Ibu ya. Kemudian bisa pakai ini yang tadi ya. Bisa blok. Masuk ke sini. Total. Ada running total. Nah, ini dia bedanya. Ya. Kalau yang undiscounted, dia payback tahun ke-7. Discounted sampai tahun ke-10 pun belum payback. Ya. Kita buat di sini kondisi discounted. Discounted payback ya. Discounted payback. Ya, entah ini. Sama dengan match 0, sini ya, sampai sini. 1. Hasilnya 11, tapi Bapak Ibu lihat di sini. Belum balik modal, ya kan? Belum payback. Tapi di sini tulisannya 11. Kita tambahkan kondisinya if, terakhir ya. If ini di tahun terakhir ya, lebih kecil daripada 0, ya, kita tambahin aja di sini. No pay back. Bacanya apa? Jika P45, ini P45, lebih kecil daripada 0 atau minus, nggak payback. Ya. Kalau dia di atas 0 atau lebih besar daripada 0, payback-nya akan ngikutin formula ini. Payback. Ya. Sama seperti ini juga. Ya. Kita bisa tambahkan juga. Ini saya copy aja. Ctrl C ke sini. Nah, tapi ini tunjuknya saya tarik ke sini, Bapak Ibu. Ya, kalau bikin formula bisa begini ya, Bapak Ibu bisa tinggal ditarik, klik kiri, tarik ke atas ya. Untuk ngepasin ke posisi yang seharusnya, ini juga tarik ke atas. Nah, ya ada tahunnya, ya kan? Nah, ya. Nah, ini dia. Ya, ada pertanyaan cara menentukan cost of capital. Nah, tadi nih Pak,
Cara menentukan cost of capital, caranya bisa seperti ini. Cost of equity kali dengan share persen dari share of equity ditambah dengan cost of debt dikali dengan share of debt dikali dengan ini 1 minus tax rate. Oke, kita coba. Di sini saya masukkan ya. Ini saya kasih jarak dulu ya. Saya tambahkan lagi. Ini total ya. Saya tambahkan assumption lagi. Ya, capital structure. Ya. Untuk pendanaan ini 1 juta ya. Untuk pendanaan 1 juta kita butuh dari mana aja? Pertama dari debt. Kemudian dari equity. Wah, saya mau modal pertama saya mau minjem, kedua saya mau modal sendiri. Oke. Nah, ini kita masukkan Bapak Ibu. Misalnya share-nya. Terus cost-nya. Tambahkan lagi tax ya. Tax di sini di Indonesia tuh misalnya 25 ya. Di sini di Abu Dhabi kita nggak ada tax untuk company juga, corporate dan perorangan nggak ada taxnya. Ya. Kita ada cuma VAT aja, value added, ya, PPN. Kalau income tax untuk company dan perusahaan nggak ada. Ya, makanya biasanya kita pakai perhitungannya nggak pakai perhitungan tax untuk cost of capital. Tapi di sini karena case-nya misalnya di Indonesia ya, share-nya kita taruh 50%. Misalnya equity kita pakai otomatis 1 kurangin ini ya. Cost-nya untuk debt misalnya taruhlah di Indonesia misalnya berapa ya, 10% ya. Ya, 10%. Di cost of equity-nya ya, adalah risk free ditambah dengan expected return. Risk free di Indonesia untuk misalnya kayak ORI itu sekitar berapa ya? Sekitar 9% dan tambah expected-nya kita taruh 12%. Ya, 12%. Nah, ini dia cost-nya. Adjusted cost. Share kali dengan cost of debt dikali dengan 1 kurangin tax ini Bapak Ibu. Ya. Kenapa saya pakai tax? Karena nanti kan ada unsur interest ya. Interest mengurangi pajak ya. Jadi ada tax benefit-nya. Jadi pajak yang dibayarkan berkurang 25%. Ya. Atau karena dari interest-nya ini ya. Ya, untuk ke ya opportunity cost. Oke, ya. Nah ini, kemudian ini cost of equity, sekali aja langsung. Nah ini Bapak Ibu, kalau dilihat dari opportunity cost, ya kan? Opportunity cost, kita punya di sini equity, ya. Modal sendiri. Tuh. Modal sendiri kita, ya. Kalau nggak kita apa-apain,
ya, kita taruh di bank, paling nggak kita sudah dapat ini kita apa namanya risk free sebesar 7% atau 10%, 7% atau untuk di Indonesia mungkin ori gitu ya, 8%-an. 8%. Nah, itu sudah terhitung di dalam sini. Jadi opportunity cost-nya masuk di sini. Ya. Nah, ini kalau di combine WACC-nya, ya, akan jadi sekian. 9,8. Jadi pada saat pendanaan juga ini cukup penting ya Bapak Ibu ya. Ini saya warnain kuning ya. Ini saya warnain kuning untuk menandakan bahwa ini adalah input. Ini adalah input, saya tandakan di sini. Ya, nah ini. Jadi pada saat pas saya mau debt-nya saya tambah 70%. Ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tapi kalau ada apa-apa ya dengan company ini, yang harus pertama kali dilakukan adalah apa? Membayar hutang dulu, ya. Nah, makanya eh, kita juga harus melihat komposisinya, tapi juga kita harus melihat segi kontrolnya segala, ya. Kan kalau Bapak Ibu dulu kita minjem ya Pak, minjem dari bank ya uh, untuk ekspansi. Tapi kita ada batasan-batasannya. Oh kamu ini pokoknya uangnya minimal harus ada minimal balance sekian ya. Kamu nggak boleh pakai ya. Kamu nggak boleh pakai sekian. Nah itu Bapak Ibu ada batasan-batasan dari bank yang diberikan ke kita. Ada kontrol-kontrol seperti itu ya. Kemudian juga kalau ada resiko, yang pertama didapat uang adalah dari banknya dulu. Ya. Makanya ada unsur yang harus diperhatikan seperti ini. Ya. Nah kalau kita sendiri, kalau kebetulan saya di government kan sekarang di sini, ya otomatis full equity. Ya. Toh kita nggak mendapatkan tax benefit juga kalau pakai debt. Ya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah ini unsurnya. Dapatlah perhitungannya tuh seperti ini sebenarnya. Ya. Ini saya masukkan angka dummy dulu 12%, or kita bisa pakai misalnya ini equity-nya plus ini 12 ya. Kemudian ini 50-50 ya. Or ini saya tambah deh 13 biar dapatnya sekian 11,9 sama sudah. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk perhitungan weighted average cost of capital. Ya. Jadi dan saya nggak perlu masukin di sini interestnya Pak. Saya nggak perlu masukin di sini interestnya. Kenapa saya nggak perlu masukkan? Karena di sini sudah ada cost of debt yang tercermin di dalam discounted cash flow. Ya, nah itu cost of debt-nya sudah masuk di sini. Jadi saya nggak perlu masukkan di sini unsur itu interestnya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, seperti ini, discounted payback-nya seperti ini, ya. Kemudian tadi ada pertanyaan apa lagi? Cara menentukan cost of capitalnya sudah ya, Bapak Ibu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa di-raise lagi. Oke, nah ini sekarang diminta apa lagi? Saya diminta untuk mendapatkan informasi ini Bapak Ibu, untuk informasi return on investment. Ya, return on investment-nya bagaimana.
Ya, pertama kita masukkan dulu informasi cost of investment-nya. Saya tulis ini ya, supportingnya ya, cost of investment. Saya pakai format lagi, saya Oke. Ada apa aja di sini, Pak? Cost of investment. Ada ya, initial investment, ada refurbishment, ada working capital. Copy. Link. Ya, tadi saya copy ya Bapak Ibu ya. Ini saya copy. Copy. Klik kanan, link aja, paste link. Ya, nah ini dia. Tuh, kemudian diminta lagi apa? Ada informasi untuk ini ya. Taruhlah 22 ya. Untuk PPH ya. Kemudian kita masukkan informasi apa lagi di sini? Ada untuk OPEX-nya. Total OPEX. Kita copy. Nah, ini dia. Kita masukkan sekarang angkanya Bapak Ibu ya. Tapi positif angkanya ya. Cost of investment. Ya. Positif. Kenapa positif? Karena saya mau bikin nanti kan sebagai pembagi untuk persentase. Ini saya copy ke bawah dan ke kanan, Ctrl D, Ctrl R. Kemudian ada total OPEX. Ini. Nah ini Bapak Ibu, ini cost of investment kita adalah sebesar ini. Cost of investment. Ya, ini dia. Cost of investment kita. Ya. Kemudian, ya, kita buat nih Pak, Bu, ya. Buat apa? PV dari cost of investment. Ya. Ya. Tapi yang sebenarnya yang paling sering dilihat ini NVVRR payback ya. Ini sebagai tambahan ya. Saya mau lihat kalau cost of investment-nya bagaimana. Nah, ini saya pakai bagi dengan 1 ditambah ini Bapak Ibu. Cost of capital F4 angkat ya. Copy ke kanan, Ctrl R. Accumulated cost of investment adalah ini. Pakai cara ini ya. Total running total. Ya. Nah, ini dia Pak Bu, cost of investment kita ya. Investasi ditambah OPEX-nya ya. Nah, kemudian di present value kan. Ini dia. Return on investment kita berarti berapa? ROI kita
ya. Berarti adalah NPV dibagi dengan cost of investment kita. Ya, NPV bagi cost of investment. Ya, negatif, Pak. Iya, karena ini masih negatif. Ya, nah ini dia. Kalau kita lihat seperti ini. Ya, jadi banyak nih pengukurnya Bapak Ibu ya. Cuma yang umum dipakai yang ini. Ya. Nah, barulah kita akan menjawab pertanyaan manajemen. Manajemen melihat seperti ini kan langsung kepikir dia. Loh, kalau gitu coba kita lihat, kita mainkan dulu ininya, assumption-nya. Itu ya biasanya ya. Saya mau bikin kotak ya. Cara bikin kotak ini bisa pakai Ctrl Shift 7 ya. Kalau Ctrl Shift 7 tujuannya untuk bikin kotak ini ya, untuk bikin border. Ctrl Shift 7 ya. Bikin border. Jadi kalau mau bikin saya mau bikin bordernya bisa Ctrl Shift 7. Nah, sekarang Bapak Ibu ya. Saya punya assumption. Saya punya profit and loss-nya ya. Saya punya cash flow, dan juga saya punya ini apa namanya project return. Nah, saya mau lakukan di sini apa? Saya kasih ke manajemen, dia biasanya lakukan ini Bapak Ibu, perubahan di skenario atau di assumption ya. Nah, ini saya tambahkan di sini, saya copy aja, copy. Kenapa saya copy? Karena di sini kan nggak kelihatan dia rubah, harus ke bawah. Bapak Ibu bayangin lagi presentasi ke manajemen, ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, pusing dia, ya pasti komplain. Nah, yang saya lakukan adalah ini tadi saya copy, terus saya rubah di sini jadi link picture. Paste-nya dari sini, jangan langsung paste, tapi ada drop down, ada link picture. Saya taruh sini, link picture. Kelebihannya apa nih, bisa dipindah-pindahkan seperti ini Bapak Ibu. Dan ini bisa di adjust sesuai dengan ini Bapak Ibu. Saya copy lagi ya, saya ambil dari sini aja biar kelihatan judulnya juga. Copy, saya taruh sini, link picture. Nah, ini dia. Yang atas saya hapus biar kelihatan judulnya. Ya, nih Bapak Ibu bisa adjust lagi. Wah, saya mau ini lebih besar, 500.000 deh. Coba kalau 500.000 bagaimana? Hasilnya langsung sekian. ROI langsung pengaruh. Tapi kayaknya menurut saya growth-nya nggak bisa tiap tahun nih. 2 coba. Wah, nggak bisa begitu. Growth-nya 4% aja. Impact-nya bagaimana? Nah, ini yang sering dimainkan di review oleh manajemen ya Bapak Ibu. Tapi kita nggak bisa sembarangan. Wah, saya mau angkanya sekian, angkanya sekian, angkanya sekian, sekian, sekian. Ya kan? Nggak bisa seperti itu. Karena pada saat kita buat assumption pun harus ada pendukungnya. Maksud saya yang buat kita bikin assumption seperti itu, apa dasarnya? Ya, apa dasar dari assumption tersebut? Nah, sekarang ya, saya kalau buat project ya, apalagi berhubungan dengan orang lain dan kecenderungan mereka ada kepentingan masing-masing, seperti orang sales atau marketing maunya, wah saya mau nih segera goal nih, projectnya jalan, kayaknya saya jualan bisa sekian deh,
dia taruh target tinggi, ya, marketingnya. Orang ininya bilang, wah saya mau mesin yang bagus nih, orang produksi, saya mau mesin yang bagus, harus sekian nih. Masing-masing punya interest yang berbeda, ya. Nah, makanya kita akan buat dari masing-masing itu akan kita buat skenario masing-masing. Misalnya skenario untuk marketing, skenario ini, skenarionya siapa namanya, skenarionya base, dasar, skenarionya manajemen, skenarionya siapa. Kita buat masing-masing skenario. Ya. Yang sebelum saya masuk ke skenario, ada juga satu lagi sensitivity-nya. Ya. Sensitivity-nya kita buat dulu. Seperti ini Bapak Ibu. Kita sudah punya kalkulasi ini, ya. Saya akan bikin sensitivity di sini. Ya. Saya tarik, saya ke bawah, saya pindahin. Ya, ini udah jadi modelnya. Bapak Ibu bayangin ini udah jadi modelnya ya. Saya bikin di sini. Satu lagi, insert. Ini namanya calculation. Oke, di sini assumption. Plus sensitivity. Ini kalkulasinya saya pindahin semua Pak, Bu. Caranya bagaimana? Ini di-cut aja. Cut atau Ctrl X. Pindahin calculation, taruh sini. Ctrl V. Nah, udah, kita sudah bersih yang di tadi assumption-nya tadi. Tinggal Bapak Ibu rapikan, mau dibesarin boleh. Ya, kasih. Assumption. Dia tetap pointing ke tempat yang tadi ya. Ini. Saya hilangin freeze-nya, view, freeze-nya hilang. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kasihnya ke manajemen cukup ini aja. Assumption sama hasilnya ya. Ctrl Shift 7. Ctrl Shift 7. Ya. Perhitungan ditaruh di belakang. Ya. Kemudian dia minta, tolong dong buatin sensitivity gitu ya. Sensitivity terhadap apa? Initial investment, terhadap revenue, cost. Ya, kita buat. Sama, saya buat sensitivity terhadap apa? Ini untuk menjawab orang produksi. Dia mau mesin yang bagus. Tapi kan kita bisa bilang, wah kalau kamu mau mesin yang bagus, impact-nya begini loh. Terhadap net NPV kita akan bagaimana. Karena kan kita nggak bisa bilang, wah enggak, terlalu mahal, nggak bagus. Kita harus buktiin lewat kalkulasi kita. Kita masukkan di sini. Capex, sensitivity, sensitivities. Kita buat beberapa macam. Misalnya 100%. Ya. 100%, oke. 120%. Sama kita buat kalau saving 80%. Buat kalau 80% saving. Oke, nah ini kita masuk lagi. Apa yang mau kita lihat? Yang mau kita lihat ada di calculation.
Ini yang mau kita lihat. Hasilnya kita masukkan. Copy lagi. Masuk copy format. Saya ambil di sini formatnya. Format painter. Ya. Terus format painter juga di sini saya taruh. Untuk kelihatan hasilnya. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini saya bikin sensitivity-nya, Ctrl Shift 7. Ya. Oke, mungkin yang ikut training saya beberapa kali udah sering lihat ini ya. Tapi saya mau tunjukkan kalau cara manual yang Bapak Ibu lakukan, seperti ini kan. Wah, saya mau 1.200.000. Berarti ini saya kali dengan ya, angka sekian, 100%. Ya, ini dia. Itu kan ya, 100%. Warna yang kuning. Kita kali ini sama dengan saya ganti 120, hasilnya jadi sekian. Saya ganti 80, hasilnya sekian. Nah, kalau Bapak Ibu manual begini kan, copy, value, 80, 100, copy, paste spesial, value. Itu ya kalau manual ya. Nah, yang saya lakukan nggak manual. Kenapa? Coba bayangkan kalau ini saya rubah. Refurbishment-nya jadi 3 tahunan. Ya, ini berubah, Bapak Ibu harus copy ulang lagi semua. Ya kan? Nah, yang saya lakukan, saya pakai tools namanya data table. Tools namanya data table. Saya blok dulu nih. Blok seperti ini. Ini outputnya. Output harus link ya. Ini harus link dari sini, output. Ini inputnya, kita anggap ini sebagai input. Kita blok seperti ini. Data, what if analysis, data table, ya. Data table ya. Saya ulang. Blok. Data, what if analysis, data table. Saya bikin row input. Kenapa row input? Karena capex sensitivity atau perubahan capex-nya ada dalam satu row. Yang 80%, 10%, dan 120% itu ada dalam satu row. Ya. Nah, ini saya tunjuk sama dengan sensitivity-nya. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Nah, saya sering sih berapa kali di masalah lain yang ini. Ini bikin bingung nih angka ini, tolong dong di hide aja. Ya, bisa seperti itu ya. Biasanya Bapak Ibu kan rubah warna atau apa. Atau bisa juga caranya begini. Ctrl 1, number, custom. Ini kita buat 3 kali titik koma. 1, 2, 3. Ya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaannya Bapak Ibu. Begitu kita ketemu orang production, kita bilang, loh kalau kita naikin 20% aja, jadi sekian loh. Naikin 10% coba, 110. Masih negatif. Jadi capex ini cukup sensitif. Ya. Dan, nah ini 2 ini.
pasti selalu jadi masalah, maksud saya bukan masalah, jadi challenge ya. Dia pasti akan bilang, ya udah kalau gitu naikin aja nih harganya, gitu ya. Naikin harganya misalnya, naikin harganya. Kita buat sensitivity-nya lagi. Yang ada apa-apa di sini? Revenue. Ya. Bisa link ya. Dan di calculation. Bisa link juga hasilnya, resultnya sama dengan dari calculation. Ini nggak kelihatan angkanya karena tadi pakai apa? Control 1, 3 kali titik koma. 3 kali titik koma itu untuk menghilangkan format. Kalau yang pernah ikut Excel untuk bisnis dan data analisis, di situ saya bahas mengenai format cell, satunya. Nah, ini ada untuk awal, untuk yang titik koma pertama itu untuk angka positif, titik koma kedua untuk angka negatif, ketiga untuk 0, keempat untuk teks. Kalau tiga-tiganya titik koma tidak diisi apa-apa, berarti nggak ada format yang muncul. Kalau tidak ada format yang muncul, jadinya kosong aja. Kalau saya pakai ini, ya, general. Tapi kalau saya general munculnya angka 0, sekian-sekian. Kalau saya pakai titik koma 3 kali, dia jadi kosong. Nggak ada muncul format apa-apa, padahal ada angkanya. Ya, itu dia custom format. Sensitivity berikutnya adalah untuk revenue. Ya. Jadi pada saat Bapak Ibu ketemu dengan marketing, dengan production, ya bisa kasih guidance-nya juga, ya. Ini saya copy dulu. Buat value ya. Oke, nah ini dia. Revenue sensitivity. Berarti yang harus dikali dengan apa? Sama dengan dikali dengan ini, Pak. Revenue sensitivity. Tujuannya apa? Kalau revenue saya tambah 120%. Ini kan berubah jadi 600. Ya. Saya tetap 100. Ini tetap ya. Sama seperti tadi, ini saya blok data what if analysis, data table, row inputnya dalam satu row, inputnya apa? Sini, Pak. Kita rubah di sini. Kenapa? Setiap saya rubah ini, angka di sini akan berubah. Ya kan? Akan menyesuaikan. Kalau 80% di sini jadi revenue-nya jadi 80%. Kalau saya rubah 100, sini akan jadi 100. Ya, akan jadi 100%. Ya. Nah, kalau ada yang sama, wah kok di tempat saya sama semua? Ini ya, kemungkinan Bapak Ibu masuk ke sini, formula, ya, calculation option, pilihannya automatic except for data table. Ya, except for data table. Kalau automatic, otomatis semua akan ke calculate. Kalau automatic except for data table, karena apa? Karena semuanya otomatis kecuali data table-nya. Kan tadi kita bikin data, what if analysis data table. Ya, ini yang data table. Berarti semuanya calculate kecuali data table. Nah, untuk cara biar calculate pakai ya, tekan F9, Pak. Ya, itu aja sih bedanya. Bisa dicoba, Pak, kalau yang masih sama F9. Ya.
Kemungkinan itu. Atau kemungkinan kedua, nah ini nggak di-link ke output atau di-link ke calculation ini. Ya. Nah, itu. Ya. Kenapa ada pilihan seperti ini? Formula ya, automatic except for data tables. Saya ada, Pak, waktu itu bikin skenario. File saya sampai, wah pokoknya besar sekali itu filenya, sampai sekitar 20 mega lah. 20 mega, tapi saya punya sekitar 30 skenario di dalam situ, Pak. Kalau saya nggak pakai automatic except for data table, setiap saya ketik angka, masukin angka, calculate pada data table yang ngitung semua. Hitung lagi, jadi lama sekali. Nah, makanya ada pilihan automatic except for data tables. Ya, kalau untuk model yang nggak terlalu besar kalkulasinya, automatic nggak apa-apa. Tapi kalau sudah besar, misalnya untuk bikin budgeting dan lain-lain, saya anjurin pakai ini, automatic except for data table. Ya, seperti itu. Nah ini, apalagi sensitivity yang diminta. Sensitivity-nya berikutnya adalah revenue ya, revenue. Nah, ini kita diminta ada reportnya ini udah gabung dengan assumption ya, kalau Bapak Ibu lihat sini kita diminta report. Satu lagi, ya, saya copy. Cost sensitivity. Dengan sorry, harusnya di sini ya. Sama dengan ini juga link, sama dengan balik, saya harusnya di sini ya, sama dengan cost sensitivity ya. Nah ini, Bapak Ibu, saya ajarin satu trik ya. Kalau Bapak Ibu lihat sini, kan Bapak Ibu harus masukin sini, kemudian dikali gitu ya. Gitu ya. Saya bisa langsung begini. Saya tadi kemungkinan bisa juga melakukan begini nih. Ini saya hapus saja. Saya tulis 1 juta. Ya. Ini saya tulis 500.000 aja, ya. 500.000 ya. Nah, yang saya lakukan adalah di sini Pak, di calculation-nya yang saya nggak apa-apa pakai cara tadi juga nggak apa-apa, pakai ini juga bisa. Initial investment ini saya kali dengan capex sensitivity. Terus apa lagi tadi? Revenue di sini saya kali dengan revenue sensitivity. Jadi di sini tetap value saja, ya, tetap value yang kita kali dari sini. Oke, yang kita kali dari sininya saja. Dan juga di revenue-nya yang kita kali dengan sensitivity. Ya, nah, sebaiknya ini bisa dipakai seperti itu, atau cara tadi juga bisa. Cuma kalau saya mau bikin skenario, sebaiknya ini dibuat value. Ya, buat value. Oke, nah berikutnya adalah cost sensitivity, ya kan? Saya bikin sini, cost sensitivity-nya apa? OPEX-nya ini saya kali. Ya kan? F4, F2 saya kali dengan cost sensitivity. Saya kunci F4. Control Enter. Kenapa Control Enter? Tadi saya Control Enter itu untuk dapatkan, ya ini saya ulang,
untuk mengcopy semua yang dalam satu range yang saya blok. Kayak kali ya. F4. Saya rubah misalnya jadi 120%. Berubah ya. Saya rubah 100%. Ya, nah sensitivity-nya berarti tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi saya blok data, kemudian what if analysis, data table, ya, cost sensitivity-nya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi kita punya 3 sensitivity. Capex, revenue, cost sensitivity. Ya kan? Pertanyaannya lagi, ada pertanyaan biasanya. Mana yang lebih paling sensitif ya? Tanyanya gitu. Mana yang paling sensitif? Capex, revenue, atau cost? Ya kan? Capex, revenue, atau cost? Ya? Atau kombinasinya? Ya? Atau kombinasinya? Yang diminta, coba lihat kombinasinya bagaimana. Ya. Nah, saya buat di sini Bapak Ibu ya. Kombinasinya saya buat. Misalnya Capex. Kemudian di sini ada revenue. Ini kombinasinya. Capex-nya kalau 80, 100 dengan 120 ya. Bagaimana kombinasinya? Saya copy sini. Revenue sama, copy, paste spesial, value, transpose. Ya, ini untuk jawab apa? Coba kalau 80 dengan 80, revenue 80 dengan 80 bagaimana? Capex 80 dengan revenue 100 bagaimana? Capex 80 dengan revenue 120 bagaimana kombinasinya? Ya kan? Apa yang mau kita lihat gitu? Saya mau lihat ini NPV-nya. Bikin NPV. Saya bikin sama dengan suka calculation. Ya, nah kalau udah seperti ini, yang kita lebih lihat adalah net present value-nya, Pak. Ya, net present value-nya. Ya, karena kalau semakin besar net present value akan semakin baik. Ya, nah ini kita combine. Kalau cara manual, ini ganti 80, ini ganti 80, dapatlah hasilnya sekian. Taruh di sini. Itu kan ya, copy. Value. Nah, yang saya lakukan adalah ini input, ya kan? Ini sebagai input, ini sebagai input, ini outputnya. Sama seperti ini konsepnya. Data, ya, output sama input. Baru pakai data table. Sama seperti tadi, Pak. Data, what if analysis, data table. Dalam satu row apa? Capex. Dalam satu kolom apa? Revenue. Ya.
hasilnya, Pak. Nah, ini untuk menjawab pertanyaannya, Pak. Mau dilebarin sampai 100 berapa juga nggak apa-apa, nggak masalah, bisa. Ya, dari 80 sampai 100 berapa, bisa. Ini untuk menjawab pertanyaan, bagaimana kalau kombinasinya sekian dengan sekian. Ya, ini bisa kita hilangin pakai apa tadi? Ctrl 1, custom, 3 kali titik koma, 1, 2, 3. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, nah ini ya saya pakai tadi data what if analysis data table. Lihatnya begini aja, yang dalam satu row apa capex, dalam satu kolom apa revenue, udah. Nah ini Pak, kombinasi seperti ini ya biasa manajemen senang lihatnya. Oh saya mau lihat begini. Jadi untuk menjawab pertanyaan dia, resikonya mana aja ya reportnya, resikonya apa aja. Ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di chatnya, nanti saya akan jawab. Nah, ini ya. Kemudian kita bisa bikin conditional formatting ya untuk angka new rule ya. Format that contain, kalau dia less than 0, formatnya jadi fill merah, fontnya bold putih. Ini langsung kelihatan kan, oh yang masalah mana aja dengan berbagai macam assumption. Jadi semua ini Bapak Ibu ya, ini akan saya pisah nih biasanya gini pada saat reporting. Saya bikin pembatasnya. Tambahin sini. Oke, ini assumption. Tiap dirubah, termasuk ini bisa semua kombinasinya bisa kita rubah-rubah. 2 tahun, semua hasilnya akan berubah, dinamis semua. Ya, satu tahun, ya, ya artinya refurbishment 1 tahun, berantakan jadinya. 5 tahun. Ya. Jadi pada saat review pun bisa jadi untuk men-challenge orang ini, orang apa namanya, orang marketing atau dari orang production ya. Bagaimana kalau kombinasinya begini? Wah, kamu bisa nggak refurbishment-nya setiap berapa tahun sekali, tapi nanti nambahkan repair maintenance setiap tahun ya. Nah, impact-nya bagaimana? Jadi ini bisa untuk jadi bahan discuss dengan mereka ya Bapak Ibu ya.
Kalau IRR jadi 6, itu outnumber berarti memang ini apa namanya IRR-nya nggak ada. Misalnya ini saya taruh ini 100.000 atau ini 50.000 deh, number ya, odd number. Iya, karena kenapa? Karena IRR-nya nggak ketemu, negatif ya, NPV-nya sangat negatif. Biasanya saya ngakal ini gini Pak, ini harusnya saya copy ya. Ini kan outputnya udah kelihatan di sini. Ini saya di sini saya ganti Pak. Saya buat di sini. If error, koma. Ini maksudnya apa? Jika error, maka no IRR. Nanti nggak ada returnnya. Saking negatifnya nggak ada returnnya. Karena sangat negatif, dia tidak ada returnnya. Ya. Atau ya gitu. Jadi munculnya no IRR, no IRR. Ya. Nah, pada saat IRR seperti ini nggak menjawab, ini kita lihat. Ini udah indikatornya udah berantakan semua kan. Udah nggak ada IRR, NPV-nya 0, no payback, ROI-nya negatif. Ya udah, pasti nggak bagus proyeknya. Ya. Nah, seperti itu Pak. Kemudian saya akan tambahkan ini Pak. Case-nya apa ya? Tornado chartnya begini. Ya. Buat saya ada angka ini. Antara berapa sampai berapa, ya. Misalnya investment atau capex. Kemudian saya ada revenue. Tornado ini fungsinya apa? Untuk melihat mana yang paling sensitif, OPEX. Ini 80%. Ya, ini 100%. Ini 120%. Ya. Ini dia Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu nanti bisa, kan nanti akan saya kasih videonya, bisa dilihat lagi, diulang lagi ya videonya untuk perhitungannya. Nah ini capex, NPV, capex, revenue sama OPEX. Saya mau ambil apa? NPV-nya. Ya, saya lihat di sini. Capex. Tapi dia bentuknya apa? Horizontal. Di sini vertikal. Sengaja saya buat seperti ini biar Bapak Ibu ada, wah ini caranya gimana kalau dibalik. Ya. Kalau manual, copy. Spesial. Transpose. Value. Ini value. Padahal kita mau ini formula atau link. Atau cara manual lagi, bisa begini. Tapi banyak yang harus kita link. Yang saya lakukan, ini saya blok Pak. Sama dengan transpose. Saya blok tiga-tiganya ya. Sama dengan transpose. Transpose ya. Ini pada saat saya tadi langsung muncul itu tab. Dia untuk auto complete formula. Transpose, kita pakai sini. Kita tunjuk 3. Ini 3, lawannya juga 3.
kita pakai Ctrl Shift Enter. Ya kalau di saya Enter nggak masalah karena saya udah pakai yang 365. Dia hasilnya ada. Tapi di Bapak Ibu pas kalau Enter langsung munculnya error. Saya pakai Ctrl Shift Enter. Ya, kalau di Bapak Ibu ingat jadinya error. Kalau di saya karena saya pakai Excel yang paling baru, dia udah langsung mengadjust array formula ya. Sama dengan transpose sini. Revenue sensitivity. Control Shift Enter. Sini sama OPEX juga transpose. Ya, nah ini dia Pak. Ya kan? Yang sama pasti sini, tengah ini sama. Karena 100%. Base-nya kan 100%. Gitu ya. Nah, sekarang saya buat chartnya Bapak Ibu. Chartnya saya buat di sini. Ini. Chartnya begini. Ini dia chartnya. Berarti apa ini? Capex-nya kalau sekian positif ini. Sekian ini. Kalau 120% ini. Ya. Saya tambahkan lagi, Pak. Tadi saya ulang ya. Saya blok. Insert. Yang ini. Ke samping. Ya. Kita tarik. Ini baru apa? Saya baru dapat yang 80% untuk capex dan lain-lain. Untuk capex, revenue, dan opex. Revenue-nya negatif ya. Kalau 80% kan revenue-nya negatif. Kenapa? Karena dia impact-nya revenue-nya berkurang. Ya. Saya tambahin lagi yang ini. Saya copy. Taruh di sini. Ctrl V. Nah, ini udah ada lawannya. Ya. Ini yang kalau 120, ini yang 80. Ya, ini yang 80, ini yang 120. Nah, biar dua-duanya ketemu, saya pakai ini, Pak. Klik kanan, format data series. Ini saya buat series overlap-nya mungkin 100. Ya, ini dia 100. Ya. Kemudian ini, Bapak Ibu, saya klik. Ya. Karena ini untuk nunjukin capex, revenue, sama opex-nya. Kan kalau sekarang 1, 2, 3 aja ya. Saya pakai ini. Format axis. Ya. Format axisnya ngambil dari mana? Label. Ya. Ke low. Ya. Kemudian kita ambil dari mana ininya? Labelnya, tick mark-nya. Tick mark, number, position. Ini axisnya klik kanan ya. Select data. Axisnya kita edit. Kita ambil dari sini. Capex sampai. Nah, ini dia Pak, Bu ya. Kita bisa lihat mana yang lebih sensitif. Kalau OPEX, ya, ini Bapak Ibu lihat, kalau OPEX, ini saya kasih value, klik kanan, add data label, value, gitu ya. Klik kanan, add data label. Bapak Ibu bisa lihat nih dengan tornado chart mana yang paling sensitif. Kalau kita lihat di sini paling sensitif apa? Revenue. Dia dengan naikin 20%, impact-nya langsung seperti ini. Dengan turunin 20% langsung negatifnya besar. Nah, ini yang disebut tornado chart. Pada saat Bapak presentasi, bisa kasih input ke manajemen. Oh, kalau apa namanya? Kalau
OPEX-nya naik 20%, impact-nya sekian. Kalau OPEX-nya turun 20%, ini turun yang positif ya. Impact-nya sekian. Nah, kalau yang warna biru, ya Bapak Ibu yang warna biru, ini maksudnya untuk yang 80%. Untuk yang warna ini, untuk yang warna orange, untuk yang 120%. Jadi kalau OPEX-nya 120%, impact terhadap NPV bagaimana? Ya, kita bisa tambah legend. Legendnya, ya, legendnya seperti ini. Kita tinggal tambahin, wah ini kok legendnya series, kita perbaikin. Select data, legendnya kita perbaikin. Seri 1 warna apa tadi? Warna orange, warna biru ya. Warna biru itu artinya OPEX-nya turun ya, ini dia 60%. Series 2 edit untuk ya OPEX-nya naik ya 120%. Nah, ini bacanya gini, Pak. Kalau dia OPEX-nya ini saya kecilin dikit biar nggak tabrakan dengan judulnya. Ya, oke, nah ini nanti video di share, akan kita share. Ya, nah ini dia. Nanti akan saya share, nggak hari ini atau mungkin besok ya, tapi pasti saya akan share. Nah ini dia. Ya, 120 atau ya. Ini kok kayak agak tabrakan ya. Ini saya perbaikin sini aja. Klik kanan, format data labelsnya taruhnya di inside aja. Kemudian warnanya putih misalnya. Itu Bapak Ibu. Jadi pada saat ketemu bisa langsung jawab. Wah ini saya yang paling sensitif apanya, bagian mana. Ya. Oke, nah satu lagi yang terakhir adalah bagaimana kalau dibuat skenario-nya, skenario base-nya. Ya, bagaimana kalau dibuat skenario? Saya akan tunjukkan ini skenario. Guys, misalnya ini orang marketing, production, terus ini best sama worst. Jadi kita punya 4 skenario. Dari 4 skenario, apa yang mau kita buat skenario-nya? Yang mau kita jadikan patokan apa? Ya. Ini saya bikin patokan misalnya, oh saya mau apa aja nih investment. Ya, jadi Bapak Ibu kan khawatir yang kalau misalnya ada yang ketinggalan, karena nanti kan bisa diulang di videonya, yang penting materinya bisa dapat full juga. Ya. Nah ini initial investmentnya kita buat 1 juta base-nya kan, 1 juta untuk base. Kemudian apalagi orang ini concern dengan apa namanya, dengan orang production concern dengan refurbishment. Pindahin di sini. Awalnya kita taruh semua sama. Awalnya kita taruh semua sama ya.
Revenue, ini konsepnya orang marketing. Taruh sini. Awalnya semua sama. Ya, nah ini dia. Ada 5 variabel. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, saya tadi cuma bisa 2 variabel maksimal dan 1 output. Ya kan? Nah, saya mau variabelnya ada berapa ini? Variabelnya ada 6 variabel. Outputnya, ya, outputnya ini mungkin saya masukin saya tambahin satu lagi base aja deh sini. Outputnya saya bikin sini, ya. Apa aja outputnya? Ambil dari sini Pak. Kalau tadi cuma bisa satu output untuk 2 variabel, ini bisa semua output muncul. Nah, outputnya saya munculin sini. Sama dengan, ya, copy outputnya. Ya, nah ini Pak. Oke, saya hilangin garisnya. Oke, jadi kita punya berapa output nih? Ada 5, inputnya ada 7 dalam bentuk skenario. Saya akan bikin sini satu lagi untuk patokan. Oke, sama dengan atas. Ya, atas. Nah, sekarang tujuannya bagaimana, Pak? Tujuannya adalah saya mau setiap saya ganti skenario, ya, saya pilih skenario ini. Saya punya uh, uh, 5 skenario. Perhitungan akan mengikuti skenario. Perhitungan akan mengikuti skenario. Nah, yang saya lakukan, saya bikin di sini Bapak Ibu. Ya, saya bikin data. Uh, Mungkin waktu akan saya lewat sekitar 15 menit, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Nanti data, data validation, list, source-nya ini. Tujuannya apa? Nih, untuk dapetin drop down ini Bapak Ibu. Saya ulang ya, masuk ke data, what if analysis, data table, sorry, what if analysis, data validation, karena dari tadi ngomongin data table terus ya, list, terus source-nya di sini. List, source di sini. Ya. Nah, tujuannya apa? Setiap saya tambah, ya, setiap saya tambah ini dengan, atau saya rubah jadi marketing atau production atau apa, dia akan menyesuaikan. Caranya bagaimana? Ini saya bisa pakai if ya, saya bisa pakai atau pakai sum if saja. Saya ambil di sini. Ini range-nya 4, koma. Saya pilih sini. Production F4, koma, saya ambil dari data sini. Ya. Atau Bapak Ibu bisa pakai if juga ya, yang enak formulanya mana. Tapi tujuannya adalah begini. Tujuannya adalah saya mau, begitu saya rubah production, saya rubah jadi marketing, ini akan berubah production.
marketing. Oh masih sama semua ya? Karena memang masih sama di sini. Saya rubah deh marketing misalnya. Wah marketing optimis nih. Saya bisa 600.000 revenue saya. Production, wah saya butuh ini nih 1.200.000 nih. Saya butuh 1.200.000 untuk dapetin ini. Ya, 1.200.000. Yang base-nya ini 600.000. Kemudian saya bisa naikin 5%. Worst-nya ini 1.200.000. Ini mungkin 450.000. Ya, base-nya ya tetap yang tadi. Ini base kita. Jadi begitu saya ganti production, yes. Productionnya ada tambahan lagi, misalnya saya butuh tiap 3 tahun, paling nggak saya butuh 15%. 15%. Ya kan? Tapi Bapak Ibu lihat di sini, ini saya rubah udah berubah belum? Ini belum berubah kan? Harus diapain nih kira-kira? Ini di link Pak, sama dengan ini. Ya, ini sama dengan ini. Refurbishment sama dengan ini. Ya. Kemudian apa? Revenue. Revenue sama dengan ini. Ini juga dua-duanya sama dengan. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu udah jalan ini. Saya ganti. Yes. Ya kan? Ini berubah angkanya. Saya ganti. Production. Ini berubah. Termasuk semuanya sensitivity-nya akan mengikuti. Termasuk ininya juga. Apa namanya? Tornadonya akan ngikutin. Ya. Nah, tapi di sini belum ada kombinasi angkanya. Ya. Kira-kira pakai apa Bapak Ibu? Kira-kira pakai data table juga. Data, what if analysis, data table. Ini inputnya. Kenapa? Setiap saya rubah ini berubah, sini juga akan berubah. Ya. Makanya row inputnya saya pakai dari sini. Saya itu oke. Nah, ini hasil-hasilnya Pak. Saya format enter. Ya, Bapak Ibu ya. Ini hasilnya, tinggal kasih kosmetik dikit. Kalau satu border. Ini saya hilangin. Kalau satu biar nggak bikin bingung. Number. Ya, nah ini dia Bapak Ibu ya. Bapak Ibu udah kita lihat, kita udah bikin profit and loss ya. Untuk dapat EBITDA, cash flow, return analisisnya, IRR, NCV, payback, discounted payback ya, return on investment. Kemudian kita bikin sensitivity-nya ya, satu variabel, dua variabel. Kemudian kita bikin ininya apa namanya, tornadonya ya. Nah, kemudian juga kita bisa lihat seperti ini dengan berbagai macam skenario bagaimana ya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat kemungkinannya dari sini. Ya. Nah, ya nanti Bapak Ibu bisa pelajarin ulang lagi dengan lihat. Nanti akan saya kasih link videonya, Bapak Ibu akan pelajarin dari situ. Ya karena mungkin 3 jam nggak mungkin bisa langsung diserap semuanya ya. Saya juga berdasarkan pengalaman, karena ya saya itu aja sih, on the fly aja. Kalau saya lagi ngajar tuh mungkin ya kayak sekarang, oh saya ingat ini bagian apa, memang berdasarkan pengalaman aja. Mungkin apa yang saya ajarkan sekarang, pada saat nanti lagi meeting lagi, Bapak Ibu menemukan, wah saya butuh assumption yang baru, bisa diselipin lagi di assumption-nya.
saya butuh perhitungan baru. Bisa. Tapi Bapak Ibu yang penting dapetin ininya dulu, apa namanya, formatnya, skemnya seperti apa, ya, skemanya bagaimana, dapetin cara berhitung PRR-nya. Tapi yang satu cukup penting dan belum banyak yang pakai, ya. Saya belum banyak yang pakai. Even di sini pun saya ketemu ekspat dari macam-macam negara, ya, macam-macam negara dengan berbagai macam background, ya. Mereka belum punya apa ya, ya bukan ya, mungkin ya kita bisa bilang skill juga, ya, belum punya untuk kemampuan untuk bisa bikin macam-macam sensitivity dengan seperti ini. Bahkan masih ada yang manual dengan di copy dibuat seperti apa, walaupun mereka sudah punya pengalaman yang mungkin 20 tahun ke atas atau apa gitu, ya. Tapi tetap aja kalau memang masih menggunakan manual dan terbiasa seperti itu, kan kesulitan. Bayangin kalau kita bikin skenario, ini ada berapa puluh skenario, ada berapa puluh sensitivity, ya. Kalau di manage di filenya itu ada berapa file, belum kalau ada yang crash, ada yang apa, kita nggak bisa lihat rekonsiliasinya. Ini kan bisa lihat rekonsiliasi, bahkan kita bisa langsung rubah-rubahnya di sini. Ini kita pada saat kita kasih apa namanya, diskusi dengan orang marketing ataupun dengan production, dengan yang lain-lain, kita bisa langsung kasih input. Oh, nggak bisa lo dengan 1, ini, paling nggak lo harus manage refurbishment rate-nya sekitar 10%. Kemudian production-nya nggak bisa segitu, kecuali kita bisa nge-push sales 600.000, baru kita bisa positif. 600.000 nanti orang marketing nggak bisa begitu kayaknya, coba deh 550, dan saya cuma bisa naikin 3% tiap tahun. Nah, kayak gitu Pak Bu, jadi ada story-nya, kita bisa cerita ke orang, ada story, oh ini begini loh. Jadi pada saat kasih perhitungan juga kita bisa kasih ceritanya, nggak cuma sekedarnya angka gini, satu angka, yakin nggak lo? Yakin. Salah ke depannya kan. Ya, maksud saya masalah, wah kok assumption-nya pada berantakan nih. Nah, kalau seperti ini kan jadi ada gambaran set of assumption, set of skenario bisa didiskusikan, ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Cukup banyak ya, satu modul ini yang kita pelajari. Ya, pasti mungkin ya Bapak Ibu nanti akan dapat tambahan-tambahan lagi. Oh, saya mau assumption-nya nambah apa. Itu bisa dibuat kalkulasi. Makanya di kalkulasi saya bikin supportingnya sini, Pak. Baru dimasukin lagi, diselipin lagi ke dalam. Oh, saya mau tambahkan. Ternyata saya ada tambahan cost lagi loh, repair and maintenance. Bapak Ibu bisa tambahin lagi di sini. Cost-nya bagaimana. Ya. Bapak Ibu, nanti video akan saya share, ya, juga hasil yang latihan hari ini juga akan saya share, ya. Nanti Bapak Ibu bisa latihan lagi, ya, karena sekali lagi nggak mungkin sekali lihat sekali belajar bisa. Video ini fungsinya untuk pengulangan, karena kalau kadang saya kalau belajar juga saya bikin video biar saya ingat juga. Nah, mungkin Bapak Ibu juga seperti itu, ya, bisa lihat. Dan juga saya ada sedikit teori yang juga saya share tadi. Nah, itu bisa Bapak Ibu pegang PDF-nya untuk jadi bahannya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tapi gimana Bapak Ibu bisa diikutin kan ya? Nanti kalaupun ya, ada bagian-bagian yang tertinggal bisa diulang di videonya. Ya, karena memang kalau webinar ini low touch, ya, maksud saya low touch itu kita nggak langsung melihat
ke peserta, di screen-nya peserta ada yang kurang atau apa. Karena memang kekurangannya kita nggak bisa langsung lihat masing-masing screen peserta. Jadi kita belum nggak bisa langsung touch. Beda dengan misalnya public. Tapi ya makanya kita siasati dengan videonya. Nah, oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini ya. Semoga apa yang dipelajarin bisa bermanfaat. Yang pasti capital budgeting itu adalah salah satu tools yang diperlukan dalam membuat investment analisis ke depan, bagaimana melakukan investasi, dan pasti akan dipakai kalau Bapak Ibu dalam posisi mau pengembangan usaha. Ya, nah itu aja. Terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat dan Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan juga untuk apa yang kita pelajarin hari ini bisa menunjang karir dari Bapak Ibu. Nah, ini akan saya kasih linknya untuk video. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan, saya masih stay di sini.